Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadel sekalian di Zero Knowledge Podcast. Week 14 sudah selesai. Berarti 15, 16, 17, 18 4 minggu lagi sebelum season selesai. Ya ampun, cepet banget ya kalau nonton NFL ya. Udah, ini juga 2021 udah mau selesai. Aduh. Ini udah masuk pertengahan Desember. Udah mulai playoff udah mau kelihatan. Ya, betul. Jadi dan tim-tim yang kelihatannya jadi kontender juga udah mulai ada muncul-muncul tim-tim sendiri gitu dibandingkan. Makanya jadi ini 4 minggu yang sangat krusial apalagi buat tim kalian yang udah masuk playoff. Tapi kalau misalnya kalian ngefans sama 4 tim ini udah tereliminasi ya nggak usah nonton. Jets, Jaguars, Texans sama Lions. Aduh, udahlah tuh 4 tim. Ya, lu ikutan Okal lah, udah nontonin aja dari atas pohon gitu, nontonin pakai teropong. Aduh. Nah, jadi yaudah kalau gitu kita langsung aja mulai review week 14. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi nonton, biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini, semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung aja join semua, gak usah malu-malu, biar ngobrol sama semua fans NFL di Indonesia. Jadi yaudah, kalau gitu kita langsung bacain skor-skor di week 14 yang pertama tuh backgroundnya Oka tuh udah dipasang tuh. Si bego tau gak? On dasar. Selebrasinya kan gitu. Nunjuk depan. First down. Iya, ini maksudnya gini, itu dia sih nunjuk ini kita ke ini Steelers ke ini playoff exit gitu. On dasar. Playoff exit gitu. Nih Vikings ngalahin Steelers 36-28 nih matchnya. Ya seperti biasa lah kalau nonton Steelers pasti mengetes jantung, dan bener juga ngetes jantung. Dan nggak cuma Steelers loh, Vikings juga kan, kan Vikings juga tukang finish ini ya, nanggung ya. Duh, 29-0 tuh. Iya, awalnya 29-0 loh first half. Gue aja udah malas nonton, terus dikasih teman gue ngasih link ini panutan Yinzers urinating tree. Tinggi-tinggi tadi langsung we are going to Super Bowl pakai nge-wave yellow flag terrible towel. We are going to Super Bowl. Langsung putar-putar ya. Iya. Antusias sekali. Aduh, emang kocak Steelers. Udah cari, gue nggak tahu deh draft tahun depan mending draft awal aja. Tapi nanti aja deh bahas Steelers karena ini masuk ditanya sama Mola. Ya, benar. Next aja ya. Nanti kita bakal bahas detailnya. Terus next 49ers lawan Bengals, menang 49ers 26-23. Sayang banget ini Bengals, padahal udah ngejar ya. Di akhir-akhir udah nyamain, tahu-tahu ya 49ers-nya menang. Ya kan? Terus Falcons sama Panthers menang, Falcons 29-21. Ini gue bingung sama Panthers ini ya. Kayak main, terus di bench, terus main, terus di bench. Jadi QB-nya yang bener siapa? Kita aja bingung. Iya, dibilang I'm back being mediocre maksudnya ya. Rekornya ada 0-11 camp start. Ampun. Oh iya, rekornya udah 0-11 ya berarti. Iya, makanya ngapain bawa balik Cam Newton? Iya, mendingan PJ Walker dah. Gimana sih ini Panthers? Terus Cowboys lawan WFT menang Cowboys 27-20. Akhirnya Cowboys menghentikan streaknya WFT ya, yang kemarin gue bilang minggu kemarin yang unbeaten abis bye week. Jadi Cowboys makin memperlebar jarak buat menangin NFC East. Apalagi ini gila ya nih Micah Parsons ya. Ini Micah Parsons udah kunci Deroy sih. Tapi gue mau bahas dikit. Ini Micah Parsons, dia itu kan masuknya klasifikasinya inside linebacker. Kalau inside linebacker itu kan tipikalnya tackle-nya banyak. Oke. Yep. Micah Parsons tackle-nya 75 masalah totalnya. Tapi dia sacksnya 12,0. Dan gue baca ini Micah Parsons udah mulai masuk ke kandidat Defensive Player of the Year. Bukan Deroy ya. Deroy udah dikunci. Deroy udah dikunci sama Micah Parsons pasti. Nah. Menurut lu setuju nggak Micah Parsons masuk kandidat di POY? Yang ya kandidat terkuatnya kan pasti Myles Garrett sama TJ Watt ya. Dan Aaron Donald kalau misalnya masih pakai ini ya popularity atau apa ya. Maaf. Tapi emang bagus sebenarnya. Cuman apakah Micah Parsons layak masuk kandidat Defensive Player of the Year?
ini situasinya makin kelihatan kalau Michael Parsons adalah undisputed the best defensive player di kelas 2021. Iya, Ya, itu udah jauh banget. kunci banget itu mah. Kalau kandidat defensive player of the year menurut gue udah pantas karena secara stats kita udah lihat tadi lo udah sebutin 78 tackles ya, 78 tackles. 75 gue pokoknya 70-an gue sempet cek kemarin. Dan yang paling utama ada 12 sacks. Dan impact-nya dia ke Dallas Cowboys terutama untuk pass rush-nya itu benar-benar luar biasa banget. Dan dia tuh kemarin kan juga selain bisa ditaruh di linebacker, outside linebacker, dia sempat ditaruh sebagai defensive end. Defensive end, iya. Iya. Kayaknya kalau nggak salah gue dengernya itu defensive end adalah posisi dia pas dia masih SMA ya. Betul. SMA. Dan musim ini dia punya 41 pressure, dia lead di entire team lah. Jadi dari seluruh tim di Cowboys itu dia yang leading di pressure, leading sacks. Jadi kandidat defensive player of the year, in my opinion, ya dia masuk ke dalam kandidat. Di antara TJ Watt sama Myles Garrett, atau bahkan ada yang bilang seperti Trevon Diggs, tapi kita nggak tahu ya. Nah, cuman Trevon Diggs kemarin kasih ini kan yang one on one kasih TD tuh yang TD-nya keren banget, WFT, sayang banget tuh. Sampai Trevon Diggs sampai kasih salam gitu kan. Iya. Iya kan. Kita ini ya, lanjut ya ke skor selanjutnya. Ini Titans sama Jaguars 20-0 ya, iyalah. Lawrence kasihan ya. Ya, coachnya gimana tuh coachnya? Coachnya emang kocak banget nih, Urban Meyer nih luar biasa, sang master. Iya, aduh. NFL. Kocak banget Urban Meyer, ya ampun. Terus next Saints sama Jets menang, Saints 39, akhirnya Saints menang ya setelah 5 kali kalah beruntun kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ya lawan Jets. Ya, terus seenggaknya ya ada membangkitkan momen gairah mereka lah, semangat mereka itu biar nggak terlalu down banget. Nah terus Chiefs bantai babat abis Raiders. Raiders 48-9. Kita udah bilang dari awal musim dan mungkin dari tahun kemarin gue sempat bilang jangan percaya sama hype-nya Raiders awal-awal. Itu kejadian kan? Sekarang peringkat terakhir. Dibilangin juga. Jangan kebeli hype-nya Raiders deh. Awal-awal Raiders kalau bagus, oh iya next. Ya, ntar pertengahan sama akhir melempem ya bener kan. Udah gitu Raiders pas gua lihat ternyata sebelum match ini lagi huddle-nya di atas logo Chiefs. Udah dah ketularan tahun kemarin kopet-kopet. Nggak belajar emang ya. Padahal mereka sempat lawan Chiefs di week 10 ya kalau nggak salah, dan itu pun juga blowout. Iya makanya kan. Itu juga blowout. Raiders. Apa yang mau dibanggain coba. Iya Raiders. Aduh. Next ini Seahawks lawan Texans menang Seahawks 33-13. Nggak apa-apa, benar. Ya udah ada out ya demi first overall pick apa second? Demi Aiden Hutchinson ya. Oke. Nah, next ini Browns lawan Ravens yang menang Browns 24-22. Sayang sekali Lamar Jackson cedera ankle di second quarter dan gak main. Jadi ganti nama Brand Hundley. Sebenarnya Brand Hundley Tyler Huntley. Brand Hundley sih. Brand Hundley itu dulu yang backupnya Aaron Rodgers. Salah gue, maaf. Tyler Huntley sebenarnya bagus ya jadi backup ya. Iya, sebagai backup dia at least acceptable lah. Iya. Nggak buru-buru amat. Tapi sayangnya ya kalah lawan Browns. Makanya ini gue lagi-lagi bilang ya, AFC North ini kayak NFC East tahun kemarin, tapi bedanya rekornya lebih bagus. Ini gue nggak tahu siapa yang menangin AFC North. Bisa nih minggu ini yang menang cuman Browns. Bengals, Steelers sama Ravens kalah. Browns aja menangnya juga karena sama-sama AFC North juga. Iya, kan? sama-sama AFC North. Iya, makanya kan bingung gue jadi siapa sih yang mau menangin AFC North. Nah. Terus Chargers sama Giants sama dengan Chargers 37-21. Ini yang ada momennya Herbert yang pas mau habis first half udah ke tackle dilempar long pass. Gila ini lemparan, ya ampun, roket emang. Parah ya. Powernya tuh dia salah satu yang paling bagus di NFL. Iya sih, bener-bener. Coba Dolphins draft Herbert.
Coba ya. Kan. Terus Broncos lawan Lions menang Broncos 38-10. Broncos masih coba kejar playoff spot karena indahannya AFC ini rekornya rata-rata 6 sampai 7 menang. Broncos kan sekarang 6 menang ya, kalau nggak salah ya. Iya. 7 menang ya. Makanya Broncos masih ada ini apa harapan masuk playoff gitu. Nah, next ini Bills lawan Buccaneers yang menang Buccaneers 33-27 padahal Bills akhir-akhir ngejar loh. Yep. Tapi sayang ya Brady touchdown ke 700-nya dan Brady satu-satunya pemain yang bikin 700 touchdown loh. Itu dia touchdown-nya walk off touchdown di overtime, gila. 700 overtime game winning dan untungnya bolanya diambil sama staffnya Bucks untungnya. Ya, Gak dikasih ke penonton untung gak dikasih ke penonton. Untung yang nangkep bukan Mike Evans ya. Iya, untung yang nangkep Brashard Perryman ya kan. Jadi terus dia drop sesuatu sih. Iya, untung langsung staffnya pas lihat bola dilepas langsung ambil buruan. Nah, terus Packers on Bears menang Packers 45-30. Ya ini lagi-lagi ya pemiliknya Bears kerja keras ya. Buat ini menyenangkan para shareholdernya Rodgers. Padahal ini sebenarnya Bears sempat mimpin tapi Packers ya pemiliknya Bears mau gimana? Iya, benar. Iya kan? Masa Bears berani-beraninya sama pemiliknya sendiri, ya kan? Lalu siapa? Lalu siapa? Kan, iya, lu punya lu. Iya, yang di tim sound yang sebelah ada ownernya. Iya, makanya. Nah, terakhir Rams lawan Cardinals menang Rams 30-23. Ini padahal Cardinals mau ngejar tapi sayang sekali terakhirnya ini sempat kontroversi ya katanya seharusnya spike ball. Tapi Kyler Murray tetap lempar bola dan di-sack sama Aaron Donald. Jadi Cardinals lengser dari first seed. Sekarang first seed-nya di NFC adalah Packers. Nah, jadi udah. Kalau gitu kita bahas pertandingan pertama Steelers lawan Vikings 36-28. Udah skip, boleh di skip? Oh, itu tidak bisa. Tunggu dulu. Gue males bahasnya. Kita bahas Vikings dulu aja deh. Vikings dulu. Dari lu udah Vikings. Ya. Vikings kemarin untuk 3 quarter menurut gue itu mereka nunjukin kalau mereka tuh bener kata gue waktu beberapa minggu lalu. Mereka adalah underrated offense dengan QB yang it's pretty good. Walaupun secara tes ada yang bilang dia itu top quarterback atau gimana, tapi enggak. Sebenarnya dia Kirk Cousins. Yeah. Dalvin Cook bener-bener gila sih Dalvin Cook sih. Dia juga Dalvin Cook tuh sebenarnya cedera tiba-tiba deket-deket game tetap aktif. Anjir. Itu dia. Dalvin Cook kemarin 205 rushing yards, 205 dan 2 touchdown, 1 catch dan 117 yards. Dan itu sebenarnya harusnya Vikings pas setelah mereka mimpin 29-0, ya itu harusnya mereka ya habisin waktu aja, nggak usah main ngadi-ngadi terus ngasih ke Cousins terus lempar dia drop terus habis itu waktunya habis terus turn out. Harusnya kasih Dalvin Cook atau Alexander Mattison aja gitu dihabisin waktunya sebanyak mungkin. Enggak, habis itu diserahin ke Steelers dan mereka kebobolan sampai 28 poin di 3 menit third quarter dan juga fourth quarter, berarti sekitar 18 menit ya, 18 menit. Itu mereka kebobolan 28 poin, which is not good. Gak bagus itu. Iyalah. Karena ketika lu udah mimpin sejauh itu, harusnya lu bisa manage the clock, bisa main sabar aja, dan nggak usah terlalu banyak coba bikin play yang nggak perlu gitu loh. Dan kemarin tuh banyak banget Kirk Cousins overthrow, terus misthrow segala macem, dan sempat bikin 2 interception juga. Overall untuk Vikings, kalau misalkan gue cuma nilai 3 quarter aja, itu A. Tapi kalau misalkan sama quarter keempatnya gue cuma bisa kasih B doang. B, yes. Itu untuk Vikings. Steelers, gue nggak mau ngomong, gue mau ngomongnya buat Fadil aja. Deal. Steelers. Big Ben 3 touchdown, 1 interception. Kemarin juga Najee Harris juga
dapat banyak touch juga, dan bolanya sebenarnya didistribute lumayan rata ke receivernya ya, ke Diontae, ke Claypool, Iya, ke Washington, ke iya, Moose, iya, bahkan sampai ke Ray McCloud loh. iya, Ray McCloud. iya. Pertanyaannya, menurut lo apa yang salah dengan Steelers in overall? Apakah pemainnya, apakah coachnya, atau justru kombinasi dari keduanya? Pertama itu kalau gua bilang yang udah sangat-sangat jelek itu adalah OL-nya, karena OL-nya itu sangat ringkih. Ini sekarang starter OL-nya Steelers yang di left guard kalau nggak salah namanya John Legloy nggak salah ya. Itu udah OL ketiga. Biasanya OL kan maksimal 2 ya. Yep. Ini udah yang pakai udah cari-cari di free agent. Terus juga OL-nya ini apa, kalau lu nonton kan si Big Ben kena 5 sack ya. Iya. Iya, yang tadi gue bilang OL-nya jelek, nembus mulu. Ya ampun, gue aja pusing nih. Udah gitu kan lu tahu kan Big Ben udah tua, kalau nembus larinya udah ringkih, udah ya ampun kan larinya. Jadi ya kacau banget. Kalau receiver sih menurut gue nggak masalah. Cuman OL-nya ini yang parah banget. Jadi gimana ya, Najee Harris oke, 94 rushing yards 20. Tapi ya 20 attempt berarti kan 94 bagi 20 kan berarti sekitaran 4,7 ya. Ya, 4,7. Ya 4,7 menurut gua oke. Kalau dilihat stats gede, cuman ya kalau lu cek lagi game lognya ya Najee Harris larinya paling banyak kalau misalnya lari ke tengah ya. 3 yard, 2 yard, 3 yard, 2 yard. Ini juga yang longnya 23, entah kenapa tiba-tiba oleh bagus buat haul-nya. Dan sempat di beberapa quarter 1, quarter 2 tuh sering banget dia loss of yard kan, si Najee. Iya, makanya. Jadi kalau gue bilang salah pemain atau coach, menurut gue salah OL. Kalau offense ya, salah OL-nya gitu. Udah, hancur banget deh. Emang harus nanti first round tahun depan harus ambil OL sih, jangan QB menurut gue. Walaupun kalau misalnya kan gue cek di draft prospect itu ada 2 OL yang tinggi tuh, kayak Evan Neal dari Alabama sama Tyler Linderbaum dari Iowa ya kan. Kalau dua itu diambil ya, kalau misalnya ada Kenny Pickett dari Pittsburgh atau QB lain yang lebih bagus sih projectednya, kayak misalnya Matt Corral dari Ole Miss ya, QB mau gimana lagi. Gitu. Gue sih ngarepnya Steelers kalah terus nih biar draft picknya naik terus. Iya sih, bisa juga. Mending tanking sekalian ya. Iya, makanya nggak usah nanggung biar ketularan sama timnya. Oh, ke Texan tanking sekalian. Tanking tuh jangan nanggung lah. Jangan nanggung. Kali-kali langsung aja. Kan juga nggak ada lottery juga kayak di NBA kan. Iya, nggak ada lottery juga kan. Iya. Sama terakhir reaksi lu soal play yang ada di belakang gue deh. Coba lu nunduk dikit deh, Oka. Anjing lo, tai, goblok. Dasar Claypool udah tahu waktu habis. Waktunya mau habis, gak ada playoff, gak ada time out. Ya kalau udah bikin first down ya langsung kasih bola ke wasit lah, biar nyimpen waktu berapa detik. Itu kemarin itu dia kayak gitu aja bisa ngilang waktunya 15 detik nggak usah. Iya, 15. Ya 14, 15 detik. Makanya nih bocah udah gitu di interview katanya gara-gara bolanya dilepasin pas dia lagi selebrasi, bolanya waktunya habis. Ya salah lu, Oon. Bego. Ngapain selebrasi? Bocah dasar, bental bocah. Iyalah. Cuman kalau misalnya kalau overreaction 2 ya bilangnya Claypool trade aja atau release. Cuman kalau misalnya dari gua yang udah paham Steelers ya Claypool jangan pergi dulu, WR-nya nggak ada pengganti dia. Jadi ya udahlah, kalau misalnya next game Claypool masih berulah. Padahal tuh kemarin Claypool udah di bench loh, sempat di bench gara-gara yang abis dia selebrasi itu, yang dia unsportsmanlike conduct yang nunjuk-nunjuk sampai kena helm tuh, ngapain juga itu kan, itu di bench loh. Dan sebelumnya yang dia bikin selebrasi konyol itu, dia sempet catch yang bagus banget itu yang long pass, cuman ya
Ya gara-gara yang belakangnya Oka itu anjing selalu on dasar nih bocah. Dasar. Eh, Kenapa ya WR-nya Steelers tuh banyak suka ada bermasalah, terutama di zamannya Mike Tomlin loh. Kayak Iya ada makanya. ya Antonio Brown. Antonio Brown walaupun ya salah satu WR paling bagus di dekade ini tuh, tapi ya Iya. masalahnya tuh ada aja gitu dari Iya, Antonio Brown. dia Martavis Bryant, jangan lupa tuh. ini Terus kan nyimeng ya. Juju, Jojo, Georgia. oh, Iya. Claypool, Childish. Ini semoga ya di Dionte nggak ketularan deh. Dionte udah bagus nih, udah fokus dia mainnya dah. Jangan ketularan deh Dionte ya. Jagoan gue sekarang di offense sama Najee Harris dah, berdua tuh aja, sisanya Big Ben-nya udah bodo amat deh, pensiun aja lah. Buruan. Bener kayaknya sih. Iya. Aduh, udah langsung aja next game ya. Gue malas Ya, kalau ya, defense gue udah boleh, males boleh. bahasnya. TJ Watt Oke. cedera, run defense-nya amburadul. Males gue. Yang bagus cuma Minka doang, udah. Next game aja dah. Next game ini ada, nah ini Chiefs on Raiders 48-9 nih. Tapi kalau menurut gue ya Chiefs offense-nya menurut gue masih rada-rada, tapi defense ini mengerikan sih, Pak. Banget. Sama winningsnya gimana menurut Kak? Defense-nya Chiefs mengerikan. Kalau menurut sih mengerikan, kalau menurut gimana? Kita pasti inget ya, kayak di beberapa week awal, kita sempat lihat juga bahwa Chiefs defense tuh lagi on path buat salah satu defense terburuk sepanjang sejarah NFL. Sempat ada waktu di mana kita bilangnya, ya defense-nya mereka jelek. Waktu mereka week 5 atau week 6 gitu, week 5 kayaknya. Terus pas week 6 setelah itu, mereka langsung tancap gas banget sih. Mereka udah menang 7 dari 8 kali pertandingan. Dan semuanya itu cuman sekali mereka kebobolan angka lebih dari 20 poin. Satu. Terus habis itu setelah week 5 itu mereka sering setiap pertandingan tuh selalu ada bikin turnover dari defense ya. Jadi dan mereka terutama di pertandingan kemarin lawan Raiders mereka bikin 5 turnover, dan itu ya salah satu ciri dari sebuah defense yang udah bangkit lagi. Dan gue juga impressed banget sama running gamenya tuh kayak mulai hidup loh, mulai kelihatan kalau ini nih bisa jadi unit yang diandelin gitu. Dan mereka juga 9 dari 13 intercept conversion, terus lebih itu juga Mahomes, gue masih menunggu Mahomes yang kita tahu nih, belum kelihatan lagi Mahomes yang MVP atau 2019 Mahomes lah seenggaknya. Masih kemarin tuh masih 2 touchdown 0 interception, tapi passer ratingnya 139,2. Tapi kemarin itu running game-nya sih yang jadi MVP banget. Terutama kombinasi Derrick Gore sama Cech itu bikin 3 touchdown masing-masing untuk keduanya. Ya, ini adalah bisa dibilang Chiefs dan Raiders itu adalah ekuivalennya dari Patriots lawan Jets. Iya sih, benar. Ya gimana? Karena Bener. yang satu Super Bowl contender, yang satu ya selalu mengecewakan fanbase-nya. Iya. Padahal udah pindah loh ke Las Vegas ya, tetap aja sama aja. Ya, yang dikecewakan sekarang orang Las Vegas. Las Vegas iya, beda itu Vegas. doang. Next aja ya. Next kita ke Browns lawan Ravens. Aduh, nih menang Browns 24-22. Gimana menurut tuh kemarin? Gue akan mulai dari Ravens dulu karena dengan hilangnya Lamar ini gue nggak tahu ntar identity offense-nya dari Ravens bakal kayak gimana. Gue sempet nonton highlights-nya. Tyler Huntley emang mirip Lamar cara mainnya. Iya. Tapi dia jelas bukan Lamar. Dia nggak sekenceng Lamar dan juga nggak se-imajinatif Lamar yang dia bisa bikin play sendiri gitu loh. Dan offense-nya juga termasuk agak
mulai mengalami penurunan ya setelah Iya. bye week. Karena setelah bye week mereka sempat menang lawan Vikings kan 30-31. Tapi setelahnya itu mereka nggak pernah skor lebih dari 20 poin. Oh, wow. Setelah sampai game kemarin. Oh, nggak bisa bagaimana? Iya, oke. Ya, jadi offense-nya benar-benar lagi macet banget. Dan gue juga sempat baru baca tadi, Lamar musim ini udah career high buat interception. Berapa deh sekarang? 13. Buset, banyak banget 13. Dan dia baru main 11 game. Waduh, interception lebih banyak daripada main ya. Jadi ini udah mulai sinyal-sinyal yang rada-rada gawat nih. Karena Ravens setelah 2020 tuh, setelah 2019 tuh kayak 2020 mereka rada-rada drop dikit, terus habis itu sekarang nih masih rekornya nggak jauh beda sama ya masih 85 tapi masalahnya tuh kayak mulai makin kelihatan gitu loh terutama dari offensive line-nya. Dan Lamar ya sorry to say dia butuh OL setara dengan pas dia MVP season buat dia perform kayak Lamar 2019 gitu. Dan defense-nya gue rada khawatir juga sama mereka kan juga kehilangan banget Marlon Humphrey, Marcus Peters juga sempat udah out for season. Jadi secondary-nya ini udah bolong semua dan pas defense-nya benar-benar kerasa kehilangan banget mereka. Jadi isunya tuh nggak cuma di offense tapi sekarang sampai ke defense juga. Iya, makanya jadi lumayan bolong ya pas defense-nya ya. Karena juga cornerback-nya Ravens katanya udah abis ya. Ya yang utamanya kan pasti Humphrey sama Peters kan. Iya. Nah, buat Browns nih yang menang kemarin, menurut tuh dengan AFC North yang tadi gue bilang nih bingung siapa yang mau menangin, karena menurut gue Ravens 85 juga meaningless karena Bengals sama Browns setujuin. Steelers nggak usah dipikirin ya. Ya walaupun secara rekor itu mereka masih kalkulasi ya, masih mathematically bisa, cuman ya nggak usah dipikirin lah mainnya kayak gitu. Nah, menurut lu Browns ada chance buat menang AFC North gak? Dengan rekor mereka semua AFC North tim yang kayak gitu masih ada banget, masih ada banget ya. Dan gue yakin ini divisi bakal ditentuin di pertandingan terakhir karena gue sempat cek juga jadwal dari Browns juga buat sisa 4 game lagi. Mereka lawan Raiders, lawan Packers, bertandang ke Packers, terus bertandang juga ke Pittsburgh, dan juga terakhir mereka lawan Cincinnati Bengals. Jadi 2 pertandingan AFC North itu Cleveland bakal ngadepin 2 rivalnya yang punya chance juga sama kayak mereka buat masuk playoff. Dan bertandang ke Packers hari Natal dengan salju Lambeau. Wah, kita lihat aja nih. Apakah running game siapa yang bakal lebih kenceng di antara Packers sama Browns. Bener. Apalagi juga kalau nggak salah Browns ini head to head-nya lawan Bengals sama Steelers 0-1 kan masing-masing ya. Kemarin kan Browns kalah lawan Steelers ya kan. Iya. Nah, Browns pas lawan Bengals kan menang Bengals kan? Lawan Bengals ya, menang di week 9. Iya, menang Bengals kan. Jadi ya susah nih kalau misalnya Browns kalah lagi head to head-nya kalah nih kan. Iya. Ya kan. Jadi AFC North gue juga udah siapa yang menang. Tadi gue bilang siapa sih ini? Udah kayak NFC East tahun kemarin, bedanya rekornya bagusan aja udah. At least this is a good team sebenarnya. Iya. Nah, mungkin gue ini kali ya, satu bonus game kali ya, kayak. Oke. Bills lawan Buccaneers ini, aduh Bills mengerikan ini dan tadinya memimpin tiba-tiba jeblok, pelan-pelan jeblok loh. Ini kenapa Bills ya? Dari match yang kemarin dulu deh, sama mungkin relate ke formnya Bills yang lagi menurun banget ini. Something happen dengan offense-nya. Karena Allen nggak sesolid yang di beberapa pertandingan awal ya. Dia udah total tuh musim ini dia udah bikin 11 interception, masih 28 touchdown. Kelihatannya
masih bagus ya. Cuman dalam setelah mereka bye week di week 7 itu mereka udah total bikin 13 turnover, which is mereka kalah lawan tim-tim yang harusnya mereka menang. Mereka kalah lawan Jaguars, mereka kalah lawan Steelers di week 1. Iya. Dan sisanya sih ya tim-tim yang bisa dikatakan legit ya. Ada Titans, ada Colts, kemarin lawan Patriots, sama kemarin lagi lawan Buccaneers. Overtime menangnya. Apa ya, kayak Allen pun juga sebenarnya masih ada kelihatan kayak QB starter ya, ya top 10 QB lah, top 10 QB. Tapi nggak kemarin pun juga termasuk dibantu juga sama running game-nya, tumben, karena biasanya tuh Allen kerja sendiri sama receiver ya. Tapi kemarin itu total bikin 173 rushing yards. Tetapi kalau misalkan kita lihat lagi, itu rushing yards hampir separohnya, lebih dari separohnya malah. Yang megang Josh Allen. Jadi Josh Allen ibaratnya kayak hampir bisa dibilang kerja sendiri dia buat nge-carry Bills. Dan itu juga harusnya nggak bisa kayak gitu, harus ada support dari running game-nya juga. Jadi overall gue nggak pede Bills bisa masuk ya dengan situasi kayak gini, walaupun Josh Allen masih main as a top 10 QB, tapi supporting cast-nya itu kayak rada kurang mendukung dia, terutama di running game-nya. Oke. Bucks ini gimana nanti ini Bucks ya? Padahal ya, tapi cuman kan kemarin ya sempat konyol juga kan yang Awiragi, tapi Bucks gimana menurut lo? Bucks. Jadi di overtime gue nggak akan meragukan lagi sih. Jadi emang Brady itu kalau misalkan kita lihat di kamus ada definisi dari clutch, itu pasti akan ada picture-nya dari Tom Brady. Oke. Tapi gue rada khawatir juga karena kemarin di quarter 4 mereka udah sempat kebobolan 17 poin dari si Bucks defense. Jadi nggak sepenuhnya perfect kemarin gamenya. Mereka juga kecolongan. But overall still good game sih dari mereka. Mereka juga convert 8 dari 16 untuk touchdown, dan juga overall lebih termasuk masih solid dibandingkan Raiders ataupun siapapun tim yang yang menang rada tipis kemarin. Jadi nggak perlu khawatir sih. Dan Buccaneers sekarang mereka itu seed 2 ya. Iya. Mereka tuh seed 2. Seed 2. Dan sisa 4 game mereka tuh jadwalnya gampang sih. Mereka 2 kali lawan Panthers, lawan Saints, dan juga bertandang ke ini. Kalau Aaron Rodgers adalah ownernya Bears, maka Brady adalah ownernya Jets. Lawan Jets? Akan lawan Jets di week 17. Tapi ini mah schedule-nya Bucks sisanya udah melalang mententeng aja, udah jalan aja deh. Biasa aja. Paling ntar di week terakhir lawan Panthers, Brady udah di bench, udah diistirahatin. Iya sih, ini ya Kyle Trask ya, yang start ya. Kyle Trask dapat 1 game start lah. Nah, oke. Terakhir, sebelum kita ke primetime game 2, Brady fix MVP nggak? Musim ini masih toe-to-toe sama Rodgers ya. Cuman secara stats dia paling bagus di antara semua QB, jadi dia adalah front runner sekarang. Front runner. 36 touchdown, 10 interception loh. Berapa? 36 touchdown dan 10 interception. Dia led the league di passing touchdown. Dia udah break records. Gila. Ini dia QB pertama yang masuk 4,000 yards. 4.000, iya, pertama dia yang masuk 4.000. Gue udah cek.
Nah, jadi Gila. sekarang dia udah jadi unggulan lah buat jadi menang MVP. Oke, nah kita ke prime time game ya. Yang Yes. pertama nih Packers lawan Bears, yang menang Packers 45-30. Padahal Bears yang tadi gue bilang sempet mimpin, yang ada juga yang Pandre Tentat itu udah kayak ala-ala zaman dulu Devin Hester ya, cuman ya Rodgers ownernya Bears. Aduh. Nah, gimana menurut tuh kemarin matchnya? Packers offense flawless. Gue bisa bilang mereka hampir tanpa celah mainnya mereka. Mungkin sedikit khawatir sama online-nya ya, karena kemarin mereka allowed 3 sacks juga. Terutama sama Robert Quinn, mereka bikin 2 sacks, terutama yang bikin selebrasi belt ala Aaron Rodgers. Itu kebiasaan. Ingat, semua pemain NFL jangan pernah mencoba melakukan selebrasinya dari Aaron Rodgers di depan Aaron Rodgers. Iya. Itu pas yang di week berapa kan, yang pas match up pertamanya juga Robert Quinn kayak gitu kan, dan ya lo tahu kan abis itu Rodgers teriak-teriakin ke fansnya Chicago di Soldier Field, I still own you kan. Gak belajar emangnya. Kenapa gitu pemain NFL gak pernah belajar. Dan setelah seks itu Rodgers langsung bikin 4 touchdown jadi ya. Gila. 4 touchdown dan langsung dibantai 45-30. Satu-satunya titik buruknya dari Packers kemarin ya pastinya adalah ininya ya, special teamnya ya. Karena beberapa kali mereka kebobolan big gain, banyak punt returnnya jauh banget, mereka Bears bisa tembus terus, dan paling parah itu ya yang punt returnnya dari Jakeem Grant kemarin. Jakeem Grant ya, betul. Jadi harus hati-hati karena special team itu bisa berpengaruh banget untuk sebuah tim bisa jadi Super Bowl contender. Jadi harus ada mulai diperbaiki dari special team mereka, karena kalau enggak tim kayak Buccaneers, bahkan tim kayak Rams, Cardinals, ataupun bahkan Cowboys itu bisa manfaatin dari special team mishaps dari Packers ini. Iya, makanya. Emang tapi parah banget kemarin gue liat nonton special teamnya Packers. Kayak kickoff return aja, setiap kickoff kayak returnnya Bears jauh banget ya kan? Iya. Jauh banget. Beberapa kali. Iya makanya kan. Nah Bears walaupun ya sebenarnya susah juga ya di NFC ya, dengan kondisi NFC North yang ya udahlah itu udah pasti Packers yang dapat. Bears mendingan menatap musim depan buat membangun offense buat Fields apa gimana? Atau defense-nya mungkin karena Khalil Mack juga cederaan kan gitu. Defense-nya menurut gue nggak begitu harus dikhawatirin. Offense-nya offense berarti? Offense. Pasti. Terutama di inside OL. Jadi masalahnya tuh offensive line mereka tuh sama kayak Steelers. Mereka tuh perlu banget interior lineman, terutama di posisi guard ya? Center juga sebenarnya rada butuh. Soalnya Cody Whitehair, center utama mereka tuh sering banget dibongkar, diganti-ganti posisinya, guard, tackle segala macem. Dan juga mereka perlu lagi wide receiver. Mereka perlu wide receiver yang bisa complement Justin Fields. Karena gue rasa kayak Allen Robinson nggak cocok sama Justin Fields ya gaya mainnya. Karena gue ngeliatnya kayak Allen Robinson sepanjang dia ini di NFL QB-nya nggak ada yang setipe dengan Justin Fields. Jadi dan dia juga sekarang main dalam franchise tag. Jadi diasumsikan bahwa dia nggak akan resign. Misalkan kalau dia nggak akan resign, dia akan ke tim lain dan pasti akan ada lubang WR yang harus diisi sama Bears. Gak mungkin kan ngandelin Darnell Mooney doang. Jadi mereka first round udah ditukar ke Giants, second round harusnya bisa dapat WR yang mereka cari sih. Karena bakal di top 40, top 50 picks lah harusnya untuk pick second round mereka. Oke.
Last terakhir Rams lawan Cardinals 30-23. Wah, ini sebenarnya matchnya penuh dengan long pass menurut gue ya. Banyak banget long pass. Run-nya juga sebenarnya lebih lancar Cardinals ya. Cuman ini seru sih menurut gue Rams lawan Cardinals. Gimana betul? Kemarin tuh formulanya dari Rams tuh kelihatan banget ya. Mereka main cepat. Mereka main quick pass dan juga Stafford juga kemarin bisa dibilang hampir spotless ya. 287 yards, 3 touchdown. Ya, dan juga ternyata kekhawatiran gua dengan nggak adanya Darrell Henderson tuh nggak terbukti ya. Walaupun nggak bikin touchdown, tapi Sonny Mitchell kemarin masih solid dalam hal sebagai running back. Tapi MVP kemarin pastinya adalah ada 2 orang, Cooper Kupp dan juga Aaron Donald. Iya sih, benar-benar. Aaron Donald aja baru main aja udah bikin sack lah. Baru juga 5 detik. Baru juga play pertama ya kayaknya. Iya, pertama langsung sack lah. Jadi kemarin tuh Aaron Donald bikin 3 sacks, 3 tackle for loss. Jadi gila. Emang nggak bisa dihentikan banget si defensive player of the year-nya. Defensive player of the year. Berdoa aja, semoga nggak di-rob lagi si TJ Watt. Ya, TJ Watt-nya selangkangannya cedera tuh groin. Ya, but who knows ya. Iya. Dan kalau di defense MVP-nya Aaron Donald, kalau offense MVP-nya jelas Cooper Kupp kemarin. 13 catch, 123 yards, 1 touchdown. Dan ini owner fantasy dari Cooper Kupp itu, seneng banget kemarin tuh. Banyak dapat poin dari Cooper Kupp. Pak, saya kemarin lawan saya Cooper Kupp, Pak. Langsung udahlah. Padahal gue udah mimpin 50 poin sebelum match itu, langsung udahlah Cooper Kupp mah main. Serah ya. Udah gitu yang belum main satunya lagi James Conner. Udahlah. James Conner 2 touchdown, 9 catch, 94 yards. Aduh, gila. Berapa tuh poinnya? 30-an, Pak. 60 berdua, Pak. Saya kesalip, Pak. Kalah lagi. Ngeri saya nggak dapat playoff ini. Iya. Jadi Cooper Kupp emang udah musim ini bisa dibilang sebagai WR terbaik di NFL ya. In terms of performance dia konsisten banget. Dan emang kayaknya nemu aja gitu quarterback yang cocok buat Cooper Kupp itu ternyata adalah Stafford ya. Yang tipenya gunslinger banget dia. Iya. Dan kemarin sih overall gue pun juga lihatnya Rams ini emang hampir unstoppable juga ya. Walaupun sebenarnya kemarin itu Cardinals juga kayak neck to neck juga pertandingannya sama Rams, tapi Rams sekarang udah 9-4 rekornya dan juga sekarang udah jadi pemimpin di NFC West ya berarti sekarang. Siapa? Rams. Enggak, masih Cardinals. Oh, masih Cardinals. Oke. Cuman ya Cardinals karena kalah langsung jeblok 2 seat, langsung dia ke seat ketiga man, dari 1 langsung jeblok ketiga. Dan next 4 games Rams bakal lawan Seahawks, terus main 2 kali di luar LA lawan Vikings, lawan Ravens sama 49ers. Agak tricky jadwalnya karena ada 2 pertandingan lawan NFC West rival juga 49ers. Seahawks gue lebih gampang dibandingkan lawan 49ers nanti. Tapi overall dengan performa kayak kemarin gue yakin mereka playoff is on the back buat mereka. Oke. Terakhir nih buat Cardinals yang turun 2 seat ini udah warning belum buat mereka? Harus bagusin lagi karena kan ini kan sebenarnya kasusnya kan rada-rada mirip kayak Bills ya menurut gua Cardinals ya. Tiba-tiba turun jeblok gitu kan. Ya sebenarnya walaupun week kemarin menang juga kan, tapi kan rada ngeri nih. Nah, ini berarti ini Cardinals udah warning belum? Dibandingkan Bills enggak. Mereka enggak perlu terlalu worry. Karena mereka rekor masih 10-3, masih mimpin divisi juga, masih seat 3 di NFC,
Dan dari 4 next game ya minggu depan mereka bertanding ke Detroit. Terus main di Colts setelahnya, main lawan Colts di Arizona, terus main bertandang ke Cowboys, Dallas. Terakhir mereka bakal lawan Seahawks di kandang. Jadi jadwal mereka secara strength sama kayak Rams. Mereka bakal lawan Seahawks. Dan mereka juga ada lebih bisa dibilang termasuk easy game lawan Detroit. Jadi nggak harus khawatir sih menurut gue, dan performa ketika mereka kalah pun juga nggak terlalu buruk-buruk amat sebenarnya, kecuali pas mereka kalah sama Panthers. Itu pun kalau lawan Panthers juga karena nggak ada Kyler juga kan. Nggak ada Kyler, pakai Colt McCoy. Dan Kyler udah balik, dan kemarin koneksinya sama Hopkins juga kejalin lagi ya, udah mulai dapat lagi. Tapi kemarin yang mimpin James Conner loh receivingnya. Karena Rams kemarin secara defense mereka banyak banget drop coverage juga sih. Jadi receivernya banyak banget kena cover antara itu Hopkins, AJ Green ataupun Christian Kirk. Jadi emang Murray ngelihatnya ya mendingan dia dump pass aja ke James Conner gitu, 9 catch. Dan Conner juga udah buktiin kalau dia walaupun bisa sempat banyak yang bilang kalau dia injury prone, tapi musim ini dia bisa buktiin tuh kalau dia at least bisa awet sampai seenggaknya sampai regular season selesai lah. Iya. Sampai Chase Edmonds balik. Jadi makanya jadi ya nggak harus khawatir lah sebenarnya Cardinals, pertama dengan jadwal yang kita udah bilang tadi. Oke. Jadi itu ya review week 14. Nah, sekarang gua bakal bacain seeding gambaran playoff setelah week 14. Gua baca dari NFC dulu ya. Karena kebanyakannya gue baca dari AFC, gue baca dari NFC. Yang pertama seed pertama Packers, seed kedua Buccaneers, seed ketiga Cardinals, cuman jauh ya turunnya ya, lumayan jauh sih. Nah, seed keempat Cowboys, seed kelima Rams, seed keenam 49ers, seed ketujuh WFT masih ada chance masuk playoff walaupun kemarin kalah lawan Cowboys ya. Karena ya tim bawahnya juga kalah juga. Iya. Iya kan. Di AFC first round bye maksudnya. Set pertamanya Patriots. Ini fans Patriots nih gue baca di komen, Patriots akhirnya kembali lagi. Aduh, padahal kita udah ngarepin jangan Patriots, tetap balik lagi. Deal, nanya dikit. Menurut lu prediksi Buccaneers dan Patriots di Super Bowl itu bisa nggak? Menurut gue bisa sih. Tapi syaratnya menurut gue ya, syaratnya Buccaneers harus first seed sih. Kalau second seed, gue ya misalnya nih second seed, dia lawan WFT misalnya nih sekarang ya, menang nih Buccaneers. Terus kan berarti lawannya yang seednya paling rendah ya kan pemenangnya. Tahu lawan misalnya Rams gitu. Misalnya Cardinals menang lawan 49ers. Ngeri nih Rams. Karena kan pas itu di regular season Rams menang kan lawan Buccaneers. Makanya syaratnya harus first seed bahkan biar ketemu Patriots. Kalau bisa beneran ketemu, gila sih ini goreng The GOAT versus gila sih narasinya gokil, keren sih. The GOAT lawan hairnya ya, penerusnya gokil sih, ngeri banget. Nah ini ya yang AFC gue lanjutin ya. Tadi first seednya Patriots, second seednya, seed keduanya Titans, seed ketiganya Chiefs, seed keempatnya Ravens, seed kelimanya Chargers, seed keenamnya Colts, seed ketujuhnya Bills. Tuh Bills jeblok banget emang parah, jeblok banget. Jadi itu ya review di week 14. Thank you yang udah nonton di YouTube, thank you yang udah dengerin di Spotify, thank you Oka udah join seperti biasa. Jangan lupa seperti biasa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi nonton biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di bawah di deskripsi video. Jadi thank you yang udah nonton. See you di episode selanjutnya ya. Dadah semuanya. See you.
Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.